Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran problem-based learning. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Vivi Rizky Aulia dengan NIM 19053065. Yang kedua, Yulia Rahman dengan NIM 19053031. Dan yang ketiga, Alfiana Alwafi dengan NIM 19053070. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian problem-based learning, yang kedua langkah-langkah penerapan problem-based learning, yang ketiga itu praktek pembelajaran problem-based learning. Baiklah, materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai pengertian model pembelajaran problem-based learning. Menurut kami, problem-based learning merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Masalah yang diseleksi mempunyai dua karakteristik penting. Yang pertama yaitu masalah harus autentik yang berhubungan dengan konteks sosial siswa. Yang kedua, masalah harus berakar pada materi subjek dari kurikulum. Selanjutnya mengenai langkah-langkah penerapan problem-based learning. Langkah-langkah penerapan problem-based learning yang pertama yaitu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Nah, pada tahap ini, guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik, yang mana masalah yang disajikan yaitu masalah yang dapat dipecahkan oleh siswa tersebut. Yang kedua, masalah yang digunakan itu untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan analisis, juga inisiatif siswa. Yang ketiga, sebagai guru, kita juga berperan sebagai pemberi motivasi agar setiap siswa terlibat langsung dalam pemecahan masalah tersebut. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfiana Alwafi. Kepada Alfiana, dipersilahkan. Selanjutnya, setelah guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik, selanjutnya guru mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, pada langkah ini, setiap anggota kelompok akan menyampaikan informasi yang sudah dimiliki terhadap masalah yang sudah ada tadi. Nah, guru hanya memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah yang telah disajikan tersebut, yaitu dengan mengidentifikasi apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka perlu ketahui dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahap ini, peserta didik berperan atau bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Pada langkah ini, guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan data atau informasi seperti pengetahuan, konsep, dan teori yang relevan melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah tersebut. Nah, setelah guru menyajikan masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, dan membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, langkah selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai alternatif peserta didik temukan. Nah, setelah menemukan penyelesaian masalah tersebut, peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah tersebut dengan bentuk presentasi, misalnya dengan bentuk gagasan, model bagan, ataupun PPT. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia Rahman. Kepada Yulia Rahman, kami persilahkan. Baiklah, saya Yulia Rahman akan menjelaskan langkah yang kelima, itu ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan mandiri atau keberanian, integritas, atau cinta kebenaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai praktek pembelajaran problem-based learning. Pada praktek problem-based learning ini, guru berperan sebagai fasilitator dan peserta didik yang lebih
aktif dan dalam menyelesaikan masalah nyata yang diberikan oleh guru. Guru hanya mengarahkan peserta didik dalam mencari data ataupun informasi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Pendekatan problem-based learning merupakan pendekatan yang menekan pada terpaparnya masalah sebagai pemicu belajar. Tidak lagi terkotak-kotak menurut bidang ilmu, tetapi terintegritas secara keseluruhan. Pada praktek problem-based learning ini, guru berperan sebagai fasilitator dan peserta didik yang lebih aktif dalam menyelesaikan masalah nyata yang diberikan oleh guru. Guru hanya mengarahkan peserta didik dalam mencari data ataupun informasi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Setelah peserta didik menyelesaikan masalah tersebut, peserta didik harus menyajikan informasi yang didapat dengan mempresentasikan ke depan kelas. Menyajikannya bisa berbentuk PPT, bagan, dan lain-lain. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.